Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qul kuntum tuhibbunallah fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, tidak kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa jamaah sholat maghrib, dilanjutkan dengan kajian pada maghrib ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua ini, amin. Bapak yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan beberapa hal terkait dengan judul kita pada malam hari ini tentang gagal ginjal. Tentu dalam dua tinjauan, perspektif medis dan perspektif teologisnya. Kenapa tema yang dipilih kok gagal ginjal? Ginjal itu kiri dan kanan sama enggak? Kalau paru kiri dan kanan? Kalau paru kiri dan kanan itu beda. Makanya nyebutnya harus dua-duanya, paru-paru. Kalau ginjal kiri dan kanan itu sama, maka cukup disebut satu kali saja, ginjal. Udah nggak usah ginjal-ginjal, karena sama. Kenapa kok tema ini yang dipilih? Ini semua berdasarkan keprihatinan kami di dunia kedokteran. Kami para dokter ini melihat fenomena yang terjadi saat ini. Apa fenomena itu? Fenomena yang terjadi adalah saat ini banyak anak-anak dan cucu-cucu kita kecil-kecil sudah gagal ginjal, kecil-kecil sudah cuci darah. Yang itu zaman kami kuliah dulu nggak pernah ada ceritanya anak kecil gagal ginjal. Tapi saat ini banyak sekali. Pertanyaan mendasarnya, apa yang menyebabkan gagal ginjal pada anak itu? Padahal dulu nggak pernah diketemukan. Ternyata dalam konteks kedokteran Islam, ini itu by design. Jadi ada yang mendesain. Kalau panjenengan perhatikan ya, mungkin barangkali selama ini tidak pernah memperhatikan. Ayo kita coba buka wawasan kita masing-masing untuk kemudian mencoba menangkap fenomena yang terjadi di seputaran kita. Ya mohon maaf harus menyebut nama ya. Misalkan pernah nggak panjenengan berpikir kenapa mie gacuan itu sekarang kok semakin banyak gitu? Mixu dan sejenisnya. Apa aja? Mixu, Wismi, apa mana? Witring, semua macam-macam itu. Pertanyaan sederhananya, bukan mendiskreditkan kelompok tertentu, bukan. Yang ngantri di gacuan itu ada anak Cinanya enggak? Ayo jangan perhatikan. Enggak ada. Mereka sudah pada tahu kalau itu akan merusak. Dan dalam tataran kedokteran Islam itu memang disettingkan sejak dulu supaya nanti kita akan lose generation. Bahasa Maduranya lose generation. Kita akan kehilangan generasi. Nanti akan ada generasi yang hilang, bisa hilang dalam bentuk tidak ada anaknya karena memang sudah pada mati semua, sangat sedikit jumlahnya, atau kalau toh anaknya ada tapi sangat rapuh, tidak bisa apa-apa sudah. Maka fenomena itu sesungguhnya sekarang sudah mulai dibaca di dunia kedokteran, di dunia psikologi. Anak sekarang itu disebut gen apa? Generasi apa? Anak sekarang ini alpha, yang benar alpha. Generasi alpha itu mulai 2010 sampai nanti. Nah ini terakhir nih 2024 ini alpha. Nanti 2025 sudah berubah. Namanya gen apa? Setelah alfa biasanya apa? Beta, betul, memang beta. Nah sebelum itu 2010 sampai kelahiran 1995, jadi 15 tahun, tiap 15 tahun itu baru namanya Gen Z itu. Di bawah itu lagi namanya Gen Y, Gen Y. Gen Y itu 95 sampai 80.
Terus gen X 80 sampai 65. Jadi lahir tahun 65 sampai tahun 80 itu namanya gen X. Di bawah 65 sampai 45 apa namanya? Baby boomer. Baby boomer. Jadi urutannya itu baby boomer, X, Y, Z, alpha. Alpha ini produknya siapa? Alpha ini anak dari siapa? Kalau diurut tadi itu anak dari gen Y. Gen Y itu sekarang punya anak masuk golongan gen alpha. Polanya ini nanti kaitannya dengan ini soalnya. Polanya generasi Y itu, gen Y itu, kira-kira dua orang tuanya sama-sama kerja enggak? Sama-sama kerja. Gen Y itu dulu pada saat masih muda, terus kemudian nikah dan seterusnya itu masih mengalami tanda kutip, masih mengalami kesulitan ketika meminta sesuatu. Karena Gen Y itu anak dari siapa? Anak dari baby boomer atau Gen X. Maka ketika kemudian meminta sesuatu itu masih tanda kutip agak sulit. Minta sepeda gitu ya sih, nggak langsung dibelikan sepeda. Ayo nabung dulu. Wes uang jajannya dikumpulkan, harganya sepedanya 100.000 misalkan. Sudah ngumpul 20.000, nah wis gak apa-apa sudah ada effort untuk itu, sudah ada hal yang diusahakan, harganya 100.000 sudah, orang tuanya tinggal nambahi. Sudah ada usaha itu. Ternyata, jadi ini analisis psikologinya. Ternyata anak-anak gen Y itu yang kemudian punya anak gen alpha ini tidak pengen anaknya itu seperti mereka. Jadi tidak pengen anaknya itu untuk mendapatkan sesuatu itu harus bersusah-susah seperti dia, nggak pengen. Maka apa yang kemudian terjadi? Anaknya minta apa aja akan dituruti. Dua orang tuanya sama-sama bekerja. Apa yang kemudian terjadi? Nggak sempat menyiapkan makan anak-anaknya kalau pagi mau berangkat sekolah. Ketika nggak sempat, pilihannya apa? Makanan-makanan yang jadi, nanti di belakang akan kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, generasi kita saat ini generasi yang seperti itu. Maka muncullah istilah generasi apa? Istilahnya namanya gen alpha, bisa jadi yang gen Z itu, tapi secara garis besar ada sebutan untuk mereka itu. Generasi apa? Generasi micin. Bisa, tapi itu tidak diakui secara fenomena keilmuan enggak. Yang disebut saat ini mereka itu masuk dalam generasi strawberry. Nanti jenengan browsing. Atau strawberry generation, generasi strawberry. Apa itu generasi strawberry? Strawberry itu kan bentuknya seperti apa? Bagus, indah gitu kan? Tapi ketika digigit, krek, dalamnya lembek. Dalamnya benyonyok gitu ya. Seperti itulah gambaran generasi alpha dan generasi Z yang akhir itu. Gak punya daya juang. Yes, dalam bahasa kerennya itu gak struggle gitu ya. Daya perjuangannya itu lemah. Ketika menghadapi apa, tik gini sudah ngelukruk, menghadapi tik ngelukruk sudah gitu itu. Itu adalah ciptaan dari mekanisme yang terjadi secara keseluruhan. Belum lagi anak-anak kita itu aktif nonton TikTok, nonton IG, YouTube dan seterusnya. Yang gaya hidup yang ada di situ itu gaya hidup hedonistik semua sudah. Bangga kalau kemana naik jet pribadi misalkan itu. Oh tapi kan nunut nggak apa-apa lah, wong nebeng kok. Bukan dibiayai oleh seseorang, nggak, wong nunut kok. Nunut ke Amerika ini. Sing dinunuti gak ono tapi ternyata. Nah, yang dilihat anak-anak kita itu ya gitu-gitu itu. Maka terus kemudian seolah-olah loh kok gampang ya, muda-muda sudah bisa seperti itu. Di mindset mereka bahwa terus kemudian terjadi gaya hidup hedonisme itu. Apa-apa dinilai dengan uang, apa-apa dinilai dengan materi. Jadi ini by design. Termasuk juga ketika itu tadi. Siapa yang kemudian bisa menggambarkan, memprediksi terus kemudian muncul migacuan dan seterusnya itu tadi?
Itu luar biasa, settingan yang luar biasa. Karena nanti pada perjalanannya kalau kita tidak ikut berperan, maka ini tugas saya panjenengan semua untuk mencegah jangan sampai dalam konteks kita malam hari ini, jangan sampai ada anak-anak kita yang mengalami gagal ginjal. Karena sudah banyak sekarang gagal ginjal itu. Nah, bagaimana kemudian mekanisme itu bisa terjadi? Nah, kita bahas. Di sini ginjal ya. Ginjal itu organ yang berbentuk seperti kacang, berada di punggung bagian bawah atau pinggang, yang dua kiri kanannya sama, fungsinya untuk ini. Nah, ini fungsinya. Jadi menyaring darah. Seluruh pembuluh darah yang ada di tubuh kita itu nanti pasti nyampe ke ginjal. Pasti nyampe ke ginjal. Untuk apa di sana? Untuk disaring racunnya. Untuk disaring limbahnya. Semua metabolisme di dalam tubuh kita ini pasti menghasilkan limbah. Ada energi yang muncul, ada metabolisme tubuh yang kemudian hadir menghidupkan sel dan seterusnya, tapi pasti ada limbahnya, ada racunnya. Ibarat sepeda motor kita itu ketika diisi bensin, di starter, jalan. Ada energinya, jualan kemana-mana, tapi pasti ada produk racunnya. Apa itu? Asap knalpot. Sama di tubuh kita. Ketika beraktivitas, sel-sel kita, metabolisme tubuh jalan, bisa hidup, bisa bergerak, bisa ada energi, pasti memunculkan limbah, memunculkan racun. Lah, racun itulah yang kemudian dibawa ke ginjal semua. Oleh ginjal dengan mekanisme yang ada, racunnya disaring. Jadi racunnya gampangannya itu sederhananya dalam bahasa awam, racunnya dicekeli kabeh, ditangkepi semua racunnya, darah yang sudah bersih dari racun masuk lagi ke dalam tubuh kita, racunnya dikeluarkan dalam bentuk air pipis kita itu. Jadi air pipis kita itu menjadi salah satu bagian dari cara untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh kita. Maka ketika ginjal itu gagal menjalankan fungsinya atau disebut gagal ginjal tadi itu, proses untuk menyaring racun itu gak jalan. Proses menyaring racun itu gak bisa dikerjakan. Maka hasilnya ketika darah yang ada racunnya ini, karena sebagai produk dari apapun itu nanti kan pasti ada racunnya, ada limbahnya itu tadi, nyampe ke ginjal, ginjal tidak bisa bekerja, ginjal gagal menjalankan fungsinya. Hasilnya apa? Hasilnya darah yang ada racunnya ini tidak dibersihkan oleh ginjal. Jadi kalau tadi kan racunnya ditangkepi, dikeluarkan dalam bentuk air pipis itu. Ini enggak bisa. Karena ginjalnya tidak berfungsi, gagal, rusak ginjalnya, maka kemudian darah yang mengandung racun ini tetap mengandung racun. Ketika pada satu titik racunnya sudah sangat banyak di masing-masing organ, timbullah berbagai macam gangguan organ. Karena seluruh organ itu ada pembuluh darahnya, maka seluruh organ itu ketika gagal ginjal akan mengalami gangguan. Apa penyebab gagal ginjalnya? Nah, ini yang kita bahas nanti khusus kepada bahasan tentang anak kita. Ini fungsinya ginjal itu. Menjaga keseimbangan asam basa, menjaga konsentrasi mineral elektrolit. Nah, penyakit ginjal ada macam-macam. Ya, secara prinsip pokoknya penyakit yang di ginjal yang kemudian menimbulkan gangguan. Ketika gangguan itu ada, maka fungsinya akan menurun, fungsi ginjalnya. Sampai pada satu titik, fungsi ginjalnya hilang sama sekali, maka disebut sebagai gagal ginjal itu. Jadi ini ya, fungsinya paling utama membersihkan dan menyaring limbah atau racun dari darah. Macam-macam penyakit ginjal itu ini. Jadi ada penyakit ginjal yang kronis, ada yang akut. Disebut kronis kalau lebih dari 3 bulan. Disebut akut itu kurang dari 3 bulan itu. Jadi kalau disebut apa bronkitis akut, yaitu berarti kejadiannya dalam hitungan pekan saja sudah keluar bronkitisnya.
Bronkitis kronis itu lama waktunya. Biasanya apa? Yang batuk, yang lama gitu apa? Penyakit apa? TBC. Masih ada istilah itu ya, kan bus itu ya. Batuk rejan. Batuk rejan. Masih ada sekarang istilah itu ya. Ya, jadi yang kronis itu lebih dari 3 bulan, yang akut itu dalam hitungan pekan, intinya nggak sampai 3 bulan ya. Terus batu ginjal. Nah, batu ginjal ini beruntung kita ini hidup di Sidoarjo yang tanahnya praktis tidak terlalu banyak mengandung kapur. Saudara-saudara kita yang di Lamongan, Bojonegoro, Babat, Tuban, ada yang dari sana? Jonegoro, itu kapur. Maka air tanahnya banyak mengandung kapur. Ketika dikonsumsi secara langsung oleh penduduk di sekitarnya, maka potensi batu ginjalnya akan sangat banyak. Dan kondisi realnya, Rumah Sakit Sugiri Lamongan, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro itu kebek sama pasien batu ginjal. Karena memang kondisi lingkungannya seperti itu. Nah, beruntung kita ini di sini yang tidak terlalu tinggi kadar kapurnya. Tetapi tetap di warning oleh Al-Qur'an. Apa itu? Ketika makanan kita berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, pokoknya jangan berlebihan. Apa yang berlebihan menyebabkan batu ginjal? Kolesterolnya berlebih, asam uratnya berlebih. Nanti pasti akan jadi batu ginjal kalau nggak segera ditangani dengan baik. Kok bisa? Bentuk ginjal itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi lekuan, cekungan, cekung, cabang pertama, cekung, terus seperti itu. Ketika berat jenis dari kolesterol atau asam urat itu lebih tinggi dari darah, maka dia akan cenderung mengendap. Dia akan cenderung tenggelam. Ketika nyampe di ginjal, kan semua darah nyampe ke ginjal. Pembuluh darah itu semua nanti akan nyampe ke ginjal, darahnya itu. Ketika nyampe ke ginjal, bentuknya cekung-cekung seperti itu, maka yang berat jenisnya lebih besar daripada darah, dia akan ngendon di cekungan itu. Ketika ngendon, tambah lama tambah banyak jadi kristal, tambah banyak kristalnya jadi keras, jadilah batu ginjal. Maka lama-kelamaan kalau nggak segera dihentikan pola makan yang berlebihan itu tadi, maka ujungnya akan menjadi batu ginjal. Ada mitos yang berkembang di masyarakat yang itu salah mitos itu. Apa itu? Kalau kena batu ginjal loncat-loncat, ya. Ya kan? Lompat-lompat nantilah batu ginjalnya logrok. Jangan bayangkan sekarang, ketika ginjal itu seperti ini, ya. Terus ada batu nyantol di sini. Direk. Nah, nyantol di sini. Bisa keluar enggak? Ini itu ginjal, ini ureter, turun lagi itu kandung kemih. Kandung kemih baru tempat pipis itu. Kira-kira bisa keluar enggak? Enggak bisa. Kalau dia masih dalam bentuk kristal-kristal tadi di sini, bisa. Wis minum apalah, menyebut merek gitu ya, Batugin elixir gitu misalkan ya. Terus sambil loncat-loncat sambilan itu nggak usah loncat-loncat pun sesungguhnya bisa ketika berat diameternya kecil, masih bentuk kristal. Tapi kalau sudah bentuk batu nggak bisa. Maka itu mitos yang salah. Maka segeralah periksa kalau mengalami apapun itu kaitan dengan nanti ada cirinya, gangguan-gangguannya seperti apa keluhannya itu. Terus ada penyakit ginjal bawaan. Ini itu semacam di dunia kedokteran Islam, ini itu semacam hak prerogatifnya Allah gitu loh. Jadi ada penyakit ginjal bawaan itu yang tidak diketahui sebabnya. Jadi disebut atypical, nggak ono tipenya. Jenis ini enggak, jenis ini enggak, jenis ini enggak, jenis ini enggak, makanya dikelompokkan menjadi atypical.
Dan itu tidak diketahui. Jadi itu dalam bahasa kita given, pemberian. Ya, dalam bahasa kita wis takdire gitu ya, wis takdire ya. Walam samai walam ghara min dalik wal akbaru ila fi kitabim mubin. Sudah tertulis daul mahfuz, wis takdire sudah. Ya sudah, menderita penyakit ginjal bawaan itu. Nah, itu jumlahnya nggak terlalu banyak. Berikutnya adalah infeksi ginjal. Infeksi ginjal itu kan di situ tempatnya. Infeksinya dari mana kira-kira? Wong dia di dalam. Ternyata infeksinya itu pusatnya itu nanti berasal dari, mohon maaf, kemaluan kita. Ketika pipis kemudian tidak bersih, maka nanti kumannya itu naik. Gayanya gaya ascending namanya. Jadi naik nanti. Dari depan naik ke kandung kemih naik ke ureter. Nah ini ureter ini. Naik ke ureter, naik terus nanti ke ginjal. Jadilah infeksi di ginjal. Maka nggak ada agama yang mengatur sehebat Islam untuk urusan najis dan seterusnya, untuk urusan bersih-bersih ini. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat sayang dengan orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan diri, yang membersihkan diri. Panjenengan kalau mungkin pernah di mall gitu ya, kebetulan pipis, sebelahnya orang-orang non muslim, itu begitu pipis selesai sudah tutup langsung pergi sudah. Padahal kita kan harus dibersihkan dulu, harus hilang bla 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 dan seterusnya itu. Itu justru untuk menjaga kebersihan ginjal yang diawali dengan kebersihan, mohon maaf, alat kelamin kita itu. Agama lain tidak ada yang mengatur. Islam yang paling sempurna dalam konteks kebersihan itu. Maka ketika kita bersih, kita menjalankan itu, insya Allah tidak akan ada infeksi ginjal yang terjadi pada muslim yang taat. Lah penyebab bukan penyebab proses ininya ya, tapi yang sering terjadi pada mereka-mereka yang ini, diabetes, hipertensi, penyakit jantung dan seterusnya ini ya. Kalau yang sudah 1, 2, 3 itu kan ya sudah, itu wis lah itu ya. Yang keempat ini yang harus kita hindari. Pada momen 4 dan 5 inilah yang penting, karena ini nanti bisa terjadi pada anak cucu kita yang masih kecil tapi sudah kekurangan cairan, sudah makan makanan yang tinggi garam dan glukosanya, gulanya itu. Satu hari berapa cc kita butuhnya cairan? Berapa cc per kilogram berat badan? Wis lali dok, ngaji 3 tahun wingi wisan. Wis tahu diurui. Lah iya, kebutuhan tubuh kita itu wis berkali-kali saya sampaikan, mesti 30 cc per kilogram berat badan. Ketika berat badannya 50 ya butuhnya 1,5 liter. Yang paling sering orang awam pada umumnya berapa kebutuhan cairan? 1,5 liter. Kenapa kok seperti itu? Karena rata-rata berat badan orang Indonesia itu 50 kilo. Maka cukup paling enak 1,5 liter itu. Padahal sesungguhnya sesuai dengan berat badan. Ketika berat badan jenengan 70 kilo ya butuhnya 2,1 liter satu hari. Ketika itu tidak terpenuhi, saya pernah terangkan juga, ketika itu tidak terpenuhi, maka tubuh akan mencari cairan dari dirinya. Cairan yang diambil apa nanti? Darah. Darah itu mengandung 2, unsur darah dan plasma darah. Plasma itu bening. Jadi kalau darah itu diputar, disentrifuge, itu nanti jadi 2. Unsur darah yang kental itu hemoglobin, semacam-macam itu, sama bening di atasnya namanya plasma. Ya zaman COVID dulu itu loh. Plasmanya orang yang sudah kena COVID itu nanti disuntikan ke orang yang lagi kena COVID supaya daya tubuhnya bisa meningkat. Ketika kekurangan cairan, plasmanya ini diambil oleh tubuh kita. Maka darah kita menjadi lebih kental apa lebih encer? Lebih kental. Ketika lebih kental, jalannya cepat apa enggak? Lambat. Ketika lambat, nyampe ke ujung enggak? Enggak nyampe. Kalau ke ujungnya itu otak, enggak nyampe ke otak. Beku, nanti timbul sumbatan di otak. Akan terjadi stroke. Stroke kan 2 kan?
pecahnya pembuluh darah dan sumbatan. Nah sumbatan itu gara-garanya gak doyan minum itu tadi. Lu bayangkan, sepele aja loh, muni kebutuhan minum aja lo, piro sih? Wow, males dok, nanti bolak-balik pipis saya. Justru pipis yang banyak itu menunjukkan kesehatan ginjal yang bagus. Karena nanti cirinya orang gagal ginjal itu pipisnya sedikit. Kenapa kok sedikit? Karena ginjalnya tidak berfungsi. Tadi kan darah itu ke ginjal, racunnya disaring semua, dikeluarkan dalam bentuk air pipis. Lah kalau ginjalnya tidak jalan, darahnya lewat tok, seret, tidak ada air pipisnya. Yang terjadi apa? Nanti bengkak di mana-mana. Karena tidak disalurkan melalui air pipis, tapi ngendon di masing-masing organ tubuh itu. Nanti di belakang keluhan-keluhan itu akan muncul. Maka sudahlah, kurangi makanan-makanan yang tinggi garam, kurangi makanan-makanan yang tinggi glukosa, dan yang itu ada di yang disebut tadi itu. Kemudian kebutuhan cairan dipenuhi. Sudah, itu senjata utama untuk supaya tidak terkena gangguan ginjal. Kapan harus ke dokter? Ya ketika ada keluhan dan kemudian dari data-data yang ada, loh iki kok kakinya bengkak, loh iki kok rodok sesek, loh iki kok macam-macam. Nah, itu sudah ada potensi kaitan dengan gangguan ginjal. Maka harus diperiksa. Nah, ini keluhannya. Ada nyeri di daerah pinggang tadi itu. Karena lokasinya ginjal memang di pinggang, kiri kanan. Tergantung nanti keluhannya di sebelah mana. Potensi batu, misalkan batunya di sebelah kiri apa kanan atau malah dua-duanya, itu tergantung kepada hasil pemeriksaan dan keluhan-keluhan yang muncul. Terus ada bengkak di tungkai. Bengkaknya itu bisa sampai tulang kering. Jadi tulang kering gares itu loh ya, gares ya. Sampai separuhnya gares kita itu bisa bengkak. Jadi mulai bawah sampai naik ke atas. Bedakan bengkak sama gemuk itu gimana? Ya apa beda none? Sama-sama genjurnya. Gimana bedakannya? Kalau gemuk ya ketika ditekan itu dilepas langsung balik. Sama-sama genjurnya, ditekan langsung balik. Kalau bengkak ketika ditekan ndak balik, baliknya lama. Itu tanda-tanda bengkak. Kalau itu terjadi di tungkai sampai ke tulang kering disertai keluhan-keluhan lain, waspada, itu ada gangguan ginjal. Segera diterapi untuk tidak menjadi gagal ginjal. Apa maneh gagal ginjal nanti. Tambah nggak enak sama sekali itu. Wis ginjal yo gagal, terus gak iso ginjal-ginjal, tambah entar. Nah, ini pemeriksaannya. Pemeriksaan yang bisa dilakukan itu. Dites darahnya, nanti dites pipisnya, tes urin, nanti ada kadar-kadar tertentu yang tinggi. Darahnya kalau memang menunjukkan infeksi nanti ada sel darah putihnya yang tinggi. Terus kemudian kalau penting, kalau perlu ya di USG, dilihat apakah ada batu, ada infeksi atau ada gangguan apapun di sana. Cukup kelihatan dengan USG ginjal. Kalau memang masih dirasa belum yakin, ya dibiopsi. Ginjalnya disuntik, diambil cairannya untuk diperiksa di laboratorium. Isinya apa ginjalnya itu. Nah, sekarang kita bicara lebih detail lagi kaitan dengan gagal ginjal pada anak. Ini yang saya sebut tadi. Itu tadi semua adalah gagal ginjal dan penyakit-penyakit ginjal yang lain dalam konteks keumumannya. Jadi dulu, pernah saya sampaikan tadi di depan, dulu ilmu tentang gagal ginjal akut yang kemudian menyebabkan seseorang itu harus dicuci darah, itu pada orang-orang dewasa. Dewasa muda, remaja dan dewasa muda, sampai dewasa. Nggak ada yang pada anak-anak. Ini betul-betul fenomena baru yang kemudian ternyata angkanya semakin lama semakin tinggi. Prosesnya sebagian tadi sudah saya sampaikan, gitu ya. Prinsipnya sama dengan orang dewasa gangguannya,
Tetapi kemudian ada hal yang memang lebih spesifik yang mampu kita cegah. Karena kegundahan itulah, maka terus kemudian saya menulis gagal ginjal pada anak ini, kenapa-kenapanya, terus bagaimana apa yang bisa kita lakukan. Saya tulis di Matan. Monggo nanti saya lupa ini bulan apa ini, Matan bulan apa ini ya. Kayak tuh anduk ngisor ya, ada Matan bulan apa itu. Nah, itu nanti di situ saya jelaskan cukup rinci dan hari ini kita bahas. Intinya ketika ginjal sama kehilangan fungsi. Kenapa? Karena limbahnya numpuk. Kalau limbahnya numpuk, seluruh tubuhnya akan terkena racun itu, maka pada satu titik nanti akan menimbulkan banyak kendala, banyak hal. Ini gejalanya. Pada dewasa sama, pada anak sama, yaitu menurunnya frekuensi buang air kecil dan volume urin yang lebih sedikit. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau panjenengan punya anak atau cucu yang pakai pampers, kemudian sekian lama, sekian jam kok bersih pampersnya, biasanya itu seneng apa enggak? Ya, betul kan? Biasanya seneng, alhamdulillah gak pipis, wis hemat pampersnya. Padahal itu tanda kalau dia minumnya biasa, makannya biasa, terus kemudian mestinya sudah pipis kok masih belum pipis. Itu sesungguhnya tanda mulai ada gangguan ginjal ketika ditemukan keluhan-keluhan yang lain juga. Jadi tadi bengkak di tungkainya, di pergelangan kaki sampai kemudian naik ke tulang keringnya itu, ada demam. Demam itu enggak terlalu panas banget gitu enggak. Yes, meriang-meriang gitu itu. Terus nyeri perut. Nyeri perut itu sesungguhnya nyeri yang di pinggang, tapi anak-anak kita itu kesulitan. Jadi yang dirasakan ya wis pokoknya wetenge ae sudah. Padahal itu sesungguhnya nyerinya di pinggang belakang yang bisa jadi tembus ke depan. Nah, ketika keluhan-keluhan itu ada, maka waspada. Berikutnya sesak nafas. Pertanyaannya tadi itu, kenapa kok sesak nafas? Karena paru-parunya kebetem sama cairan. Loh kok bisa paru-parunya ada cairan? Iya, karena ginjalnya tidak berfungsi, maka tidak mengeluarkan air pipis, cairan yang ngendon di dalam tubuh kita, salah satunya di paru-paru itu. Maka paru-parunya yang jaringan ngembang gini kebetem sama air, dia nggak bisa ngembang secara sempurna, maka timbullah sesak itu. Terus anaknya anemis, pucet, anemis, lemes, nggak kayak biasanya. Gangguan irama jantung nanti didengarkan, terus ngeluh nyeri dada karena sesak tadi itu, bahkan bisa sampai kejang. Karena urusannya sama elektrolit, cairan ginjal itu fungsinya untuk elektrolit juga. Apa yang kemudian menjadi penyebab dan apa yang bisa kita lakukan? Ini penyebabnya. Di rumah jenengan ada banyak makanan kaleng enggak? Enggak ada, kecuali larang. Kalau ada makanan kaleng dan dalam jumlah banyak, supaya anak cucu dan panjenengan tidak punya resiko gagal ginjal, kirimkan ke saya saja. Karena saya kan tahu cara mencegahnya. Enggak ya. Kenapa? Karena semua makanan kaleng pasti ada bahan pengawetnya. Bahan pengawetnya dari apa? Dari natrium. Natrium itu kalau CS-an sama klorida, natrium klorida itu jadi garam. Makanya semua makanan kaleng itu kecenderungannya asin. Karena memang ada natrium klorida yang dipakai sebagai bahan pengawet. Maka hati-hati. Ya, ini yang kemudian terjadi, saya sampaikan di depan tadi, pada orang tua yang sama-sama sibuk dua-duanya. Ketika kemudian harus memberi sarapan pada anak-anaknya ketika akan berangkat bekerja,
Ya, cara yang paling gampang ambil makanan kaleng, panasi sebentar sudah sama nasi sajikan dimakan. Oh enggak dok, makanan kaleng itu mahal-mahal. Gak kira ono ngene lemari, ndak kira ada di kulkas. Ya, ini menjadi penyebab. Kalau toh ini enggak ada ya alhamdulillah. Tapi yang ini ndak mungkin ndak ada. Endi? Lu kok gak ono gambar ya? Ini ada gambarnya ini di sini tuh. Lu kok hilang? Wah, Mas Dani ngilangi gitu, hilangi sebagian. Daging olahan itu ya wis nugget, sosis, daging cicah itu, cacah itu yang kemudian diolah dulu. Kalau ini ada enggak di rumah? Dijamin pasti ada. Nugget, sosis itu pasti ada sudah. Maka ketika kemudian ini dimakan sepekan 3 kali, itu sudah menjadi bagian dari yang disebut sering. Sepekan 3 kali dimakan itu punya potensi gagal ginjal. Padahal anak-anak orang-orang gen Y tadi itu, yang disebut gen alpha itu, kira-kira tiap hari enggak makan sosis itu? Tiap hari enggak makan nugget? Hampir tiap hari makan. Maka akumulasi dari itulah yang kemudian menyebabkan gagal ginjal pada anak-anak itu. Jadi ini masalah lifestyle. Terus pertanyaannya, kenapa kok sosis enggak dilarang beredar? Kalau memang mie gacuan menyebabkan gagal ginjal, kalau mixu menyebabkan gagal ginjal, wismi menyebabkan gagal ginjal, kenapa kok diberi izin? Ayo, apa jawabannya? Karena pajak. Betul, iya. Tapi bukan karena itunya yang menjadi penyakit atau penyebab gagal ginjal itu ketika semua makanan itu, minuman itu dikonsumsi secara rutin. Permasalahannya di situ. Maka kemudian menjadi sesuatu yang berlebihan bagi tubuh kita. Kalau misalkan beli mie gacuan itu sekali sepekan, kan itu banyak natriumnya, tinggi natriumnya. Ketika ngendon di ginjal, kemudian digerus, sepekan sekali ya, digerus, hilang kan lama-lama. Tapi kalau sehari makan, sehari enggak, besoknya makan lagi, ngumpul enggak sempet keluar, maka jadi kristal itu tadi. Di ginjal itu ada yang namanya natrium pump, pompa natrium. Ketika orang yang pompa natriumnya sudah rusak atau berat bebannya yang nantinya akan menyebabkan gagal ginjal, jangan ditambahi lagi makanan dari luar yang mengandung natrium yang asin-asin itu. Semakin berat kerjanya ginjal, pada satu titik ginjal yang ngangkat bendera putih nyerah, gagal ginjal itu jebol, strukturnya sudah rusak semua. Maka hati-hati dengan makanan-makanan yang berasal dari daging olahan, termasuk yang pertama tadi itu yang makanan-makanan kaleng. Walado kalau yang nugget, sosis masih nggak ada di rumah, masih aman lah, nggak banyak itu. Tapi kalau yang ini wis gak mungkin gak ono. Ini makanan ini tinggi garam dan gula yang bisa merusak ginjal. Jangan khawatir, yang lezatmu singgonilah sismi kok. Enggak, yang mie. Mimu itu insya Allah sehat. Bukti otentiknya apa? Bukti otentiknya ketika dimasak itu airnya itu masih jernih. Itu salah satu bukti otentiknya. Walaupun pasti teman-teman ketika memunculkan produk itu jangan sampai kemudian sama dengan produk-produk yang ada. Karena nanti diakui atau tidak, mimu itu sama mie sedap, enakan mana? Ya enak mie sedap. Wong karena memang kandungan bahan aktifnya, natrium kloridanya, garamnya, glukosanya tinggi, pasti lebih nikmat.
Makanya yang sehat-sehat itu, dalam konteks mie ya, yang sehat-sehat itu mesti nggak punya rasa. Di beberapa media sosial media, TikTok misalkan, ada kan Dokter Tirta mengatakan bahwa apa bahayanya mie, gitu kan? Ngomong gitu, apa bahayanya mie? Mie itu tidak mengandung zat bergizi sama sekali. Iya. Bahayanya apa? Bahayanya ketika, lagi-lagi seperti saya sampaikan tadi, ketika dikonsumsi rutin. Ketika mie ini menyebabkan gagal ginjal, kenapa mie-nya kok tidak dilarang beredar? Karena bukan masalah mie-nya, masalahnya konsumsinya yang berlebih. Disebut berlebih ketika apa? Ketika tubuh belum merespon itu untuk mengeluarkan racunnya, diisi lagi. Kapan batasannya itu? Itu tadi, sepekan 3 kali. Ketika Senin makan mie, Rebu makan mie lagi, Jumat makan mie lagi, Ahad makan mie lagi. Saya khawatir dalam waktu yang tidak terlalu lama ketika dites ginjalnya nanti ada masalah. Termasuk juga bagi panjenengan yang sering minum minuman berenergi. Itu sama, kandungan glutamatnya, glukosanya, garamnya tinggi. Apalah, ekstra jos, apalagi? Kratin deng, hemaviton, jreng. Enggak, Pokari enggak, beda. Pokari isinya elektrolit. Maka minuman-minuman seperti itu lagi-lagi ketika diminum rutin itu akan jadi masalah buat ginjal. Yang pertama kali kena ginjal. Alhamdulillah saya tuh kalau minum kratin deng separuh, ndrodok langsung. Jadi pernah ngantuk gitu ya, berdua sama istri ngantuk minum kratin deng separuh. Saya sudah gak kuat aku minum siji. Saya minum separuh ndrodok. Ya Allah, ini dieman sama Allah gitu. Ketika ojo wis gak kuat wis gak usah ngombe gitu. Ketika itu langsung beli es degan. Memang salah satu penawarnya es degan itu. Degannya bukan es degannya ya, bukan esnya. Degannya. Engko es degan kuduan repot iki. Jadi degannya itu jadi salah satu penawar, antidot dalam bahasa medisnya. Antidotnya memang degan itu. Dan itu posisinya mau nyebrang. Jadi di Ketapang mau ke Gilimanuk. Jadi berdua pada saat itu nyetir mobil sendiri. Wah, gitu terwedek gitu. Ya Allah. Iya, makanya tuh. Saya bersyukur gitu-gitu itu enggak minum. Terus macam-macam minuman berenergi tadi itu wis bagi saya enggak perlu karena saya sudah cukup berenergi gitu. Jadi Ibu yang dirahmati Allah, ini tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Dalam tataran kedokteran Islam dan tataran kedokteran secara umum, ketika kita tidak mampu menghilangkan lifestyle anak-anak kita yang seperti ini, yang konsumsi makanan-makanannya tidak sehat, minumannya nggak sehat, prediksi di dunia kedokteran 10-15 tahun ke depan akan sangat banyak penyakit-penyakit baru yang muncul yang terjadi pada anak cucu kita itu. Ya tentu kita tidak pengen kan itu terjadi. Maka beri pemahaman kepada siapapun yang yang panjenengan temui untuk kemudian pahami ini. Jangan sampai terus kemudian gaya hidup yang seperti saat ini terus-menerus dijalankan. Dan sesungguhnya sudah mulai ada penurunan. Sesungguhnya penurunan. Mixu itu sekarang sudah tidak terlalu rame. Karena sudah Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan sudah banyak yang memberi sosialisasi untuk hati-hati dengan makanan-makanan, minuman-minuman yang seperti itu. Walaupun mereka pasti tidak menyebut merek ya. Tapi kemudian akhirnya terjadi penurunan. Mixu itu sudah rata-rata sudah tidak terlalu ramai sekarang. Tidak ngantri gitu itu. Ya yang masih mie gacoan itu. Mie gacoan itu saya bingung. Pernah saya diberi mie gacoan. Saya makan. Iki enak-enak ngendi gitu. Ini bener. Ayo, siapa yang pernah makan mie gacoan? Ini enaknya di mana? Ternyata katanya anak saya soalnya murah. Ya, mie gacoan itu murah. Toppingnya. Oh ya, itu teh
teknik pemasaran, strategi pemasaran mereka. Mie dasarnya itu murah, ketika kemudian ditambah ini pakai topping itu ya jadi mahal. Sama dengan ketika di restoran itu murah tapi minumannya yang mahal. Kan banyak yang gitu, ya, itu strategi bisnis, strategi marketing ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya panjenengan semua punya kewajiban yang sama untuk mencegah jangan sampai generasi kita nanti, generasi alpha, generasi beta nanti kemudian mengalami lost generation itu, menjadi generasi strawberry yang genjur itu, yang kemudian tidak punya struggle yang kuat, life struggle-nya rendah, ngalami apa-apa sudah ngelukruk dan seterusnya. Dan ini di Persi ya, di Persi itu Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. Itu para ownernya itu bersepakat untuk saat ini tidak mengangkat direktur yang berasal dari generasi Y. Karena sekarang sudah punya anak tadi itu, anaknya kan generasi alpha ini. Mereka kan sudah usia sekolah, sudah S2 rumah sakit, sudah, mereka berhak untuk jadi direktur. Tapi dengan segala pertimbangan yang ada, rumah sakit jaringan, rumah sakit korporat itu nggak mau mengangkat mereka. Kenapa? Karena sulit diajak kerjasama, kemudian struggle-nya kurang, egonya luar biasa, dan yang paling menakutkan itu gaya hidup hedonistiknya itu. Ketika masuk drag, langsung pertanyaannya, saya digaji berapa? Kalau kita dulu kan enggak kan? Saya dulu di Mas Mansur, Muhammadiyah Mas Mansur kerja, ya wis langsung. Begitu selesai PTT langsung ke Mas Mansur. Gaji saya waktu itu lebih rendah dari UMR. UMR waktu itu 712 kalau nggak salah. Gaji saya 690 sekian. Padahal kepala IGD. Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya. Gitu-gitu itu kan biasa kan bagi kita pada saat itu. Wah, ya sudah mengabdi dulu, nanti Allah akan memberi rezeki dari tempat yang lain gitu ya. Lah itu nggak terjadi pada anak sekarang. Sangat transaksional. Saya dapat apa, saya diberi apa, saya memberi apa. Di situ. Maka itu harus disikapi betul, terutama bagi teman-teman pendidik, itu harus sudah mulai disetel betul. Kemarin 2 pekan lalu saya ke Ngawi itu memberi pelatihan, bukan pelatihan sih ya, semacam parenting kepada orang tua dari SD Muhammadiyah 1 Ngawi. Pada konteks yang saya ceritakan konteks Gen Y, Gen Z dan Gen Alpha itu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bapak yang dirahmati Allah. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Monggo. Nah. Itu ada sebuah pemahaman kalau habis makan itu langsung digocok air minum air putih apa ya? Ya. Apakah benar ketika makan makanan yang membahayakan dalam konteks kesehatan ginjal itu kemudian digerojok sama air nanti kemudian bisa minim lah efeknya? Jawabannya enggak bisa. 2 hal yang berbeda itu. Makanan itu diserap oleh lambung. Makanan masuk lambung kan? Dicerna oleh lambung, diserap oleh pembuluh darah yang nempel di lambung dan saluran pencernaan di bawahnya. Diserap. Lewatnya apa? Lewatnya darah. Minuman itu lewatnya adalah cairan, bukan lewat darah. Maka ketika tubuh tadi kekurangan cairan, maka dia ngambil yang dari darah itu. Karena memang tanda kutip jalurnya berbeda. Walaupun ya pada perjalanannya kita apa yang kita minum ini juga nyampe ke ginjal pada perjalanannya. Tapi dua jalur yang berbeda. Maka salah anggapan ketika setelah makan makanan beracun apapun itu kemudian gelontor sama minum air yang banyak supaya nanti pipisnya banyak. Lah pipis yang diminum ini itu nggak langsung jadi air pipis kan? Ya, paham ya? Yang kita minum sekarang ini bukan kemudian kalau kita pipis berarti yang kita minum ini kita keluarkan. Enggak. Prosesnya terjadi itu. Jadi dari makanan dulu diserap,
dicerna lambung, diserap oleh pembuluh darah yang nempel, dikelola jadi energi, jadi tenaga, jadi metabolisme nyampe ke ginjal, dibersihkan. Ketika proses pembersihan itu ginjalnya berhasil, maka dikeluarkan dalam bentuk cairan berupa air pipis itu tadi. Jadi bukan air yang kita minum terus kemudian keluar jadi air pipis secara langsung, itu enggak. Jadi bukan berarti sekarang banyak minum, kok mari langsung pipis gitu, enggak. Itu air pipis yang kemarin, bukan yang kemarin. Yang tadi pagi yang proses itu, bukan yang barusan kita minum ini. Ya gitu ya. Semoga kami berharap betul kita semua bisa menjadi agent of change, agen perubahan, supaya jangan sampai lifestyle anak-anak kita, cucu-cucu kita itu seperti itu. Harus ada pemahaman, harus ada pencegahan, dicegah jangan sampai kemudian anak cucu kita sakit gagal ginjal yang itu nanti berujung kepada lost generation itu. Naudzubillahi min dzalik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.